adalah istilah lama yang setiap kali pesta demokrasi akan disampaikan. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kami Rumah Pers Jogja. Saat ini kami berkesempatan berdiskusi langsung dengan tokoh muda. Tokoh muda ini adalah putra dari Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Ia adalah Raudi Akmal, kelahiran 1 September 1995, alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini aktif menggeluti di dunia politik. Nah, langsung saja kita akan ngobrol dengan beliau. Apa kabar Mas Raudi? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Sehat Mas Agung juga? Ya, alhamdulillah. Oke. Dari aktivitas dokter masuk ke dunia politik, apa motivasinya Mas? Ya, jadi begini Mas. Yang pertama, menjadi seorang politisi ini adalah pilihan. Begitu juga menjadi seorang dokter ini adalah pilihan. Dan menurut saya tidak ada korelasi yang sangat jauh antara dokter dengan politisi. Saya berikan contoh, ketika kita menjadi seorang dokter, kita akan mengobati seorang pasien dari saya dan seorang pasien. Tapi ketika kita menjadi politisi yang baik, kita akan mengobati pasiennya ini banyak. Kita menciptakan suatu regulasinya yang besar untuk apa? Untuk ke semua warga yang nanti akan kita ciptakan berdasarkan hasil dari olah politis tersebut, Pak. Seberapa besar ilmu dari kedokteran itu bisa diterapkan dalam dunia politik? Ya, kalau ilmu kedokteran diterapkan ke dalam politik, ada korelasinya Pak? Jadi gini, cara kita belajar, cara kita berpikir di dalam kedokteran ini kan sungguh hal yang luar biasa. Kita dituntut untuk long life learner. Nah, ketika kita menjadi orang, ya kita jangan politik ya, kita di sini menjadi anggota legislatif. Kita ketika banyak belajar, otomatis kita akan mendapatkan banyak ilmu. Dan ketika semakin banyak ilmu, nanti akan semakin banyak sudut pandang yang akan kita libatkan di dalam proses-proses keluarnya suatu regulasi tersebut, Pak. Masih aktif di profesi kedokteran? Ya, saya kemarin setelah koas ini kan ada wajib kerja dari kementerian. Nah, setelah itu saya sudah selesai dan sekarang ya masih menjadi long life learner lah, belajar sedikit-sedikit ilmunya jangan sampai hilang begitu. Sebagai politisi, Mas Raudi sekarang duduk sebagai wakil ketua Komisi D. Ya. Nah, ini membidangi kesehatan salah satunya ya Mas? Salah satunya mengenai kesehatan. Ya. Ini bagaimana menjalankan, ini ada berkorelasi erat ini dengan kedokteran, ilmu kedokteran. Ya, jadi ketika Komisi D ini kan lebih besarnya ini tentang kesejahteraan rakyat. Ada itu dinas sosial, ada itu dinas kesehatan, ada itu dinas pendidikan, dan juga dinas kepemudaan, olahraga. Ini benar-benar saya merasa itu jiwa saya berada di situ. Nah, kemudian apakah ada hubungannya menjadi seorang dokter dengan yang berada di Komisi D? Jelas ada. Kita ketika berada di Komisi D maka akan berhadapan dengan dinas kesehatan, di mana dinas kesehatan pun dipimpin oleh seorang dokter. Dengan dinas kesehatan semua struktur dinas kesehatan ada seorang perawat dan juga tenaga medis lain. Otomatis semua keluh kesah ini saya dapat poinnya gitu, I got the point istilahnya. Nah, beda dengan ketika mungkin dipegang oleh profesi-profesi lain, otomatis saya secara pribadi lebih care terhadap teman-teman yang ada di dinas kesehatan dan juga dan tidak hanya di dinas kesehatan, tapi untuk dinas-dinas yang lain. Fungsi sebagai anggota dewan selain budgeting, membuat perda atau undang-undang, adalah controlling Mas, pengawasan. Mas Raudi sendiri sebagai anggota DPRD Sleman, sedangkan Bapak Mas Raudi sebagai eksekutif, sebagai Bupati Sleman. Bagaimana menjalankan fungsi pengawasan ini? Ya, yang jelas saya informasikan anggota DPRD itu tidak hanya saya.
anggota DPRD itu ada 50 anggota. Nah, jadi keputusan anggota DPRD dirumuskan di dalam rapat komisi, kemudian kalau ada pansus ya dari rapat pansus, dan juga ada fraksi-fraksi dari partai masing-masing partai. Yang jelas untuk komunikasi ini ya kalau memang di dalam teknis pelaksanaan tidak sesuai dengan amanat dari para anggota DPR ya pasti ini akan dikritisi. Nah, jadi anggota DPRD ini kan juga bertegas diberikan tugas untuk melakukan monitoring apakah program-program dari eksekutif ini sudah running well atau belum. Nah, dan saya juga sangat terbuka, saya juga memberikan masukan-masukan mendorong bagaimana dinas kesehatan ataupun seluruh dinas yang ada di Kabupaten Sleman untuk terus scale up, kita terus naik kelas. Jangan sampai kita berada di zona nyaman kita hari ini. Ada hal yang salah satunya ada yang pernah mengkritisi satu program atau apa dari kebijakan. Ya, sering sekali Mas saya mengkritisi kebijakan-kebijakan khususnya dari mungkin Dinas Kesehatan ya. Salah satunya ada mengenai banyak protokol-protokol yang harus kita benar-benar laksanakan dan mungkin kita juga bisa melakukan evaluasi. Saya kasih contoh dulu ada saat kita ini kan di awal-awal Covid kemarin ada pengadaan APD yang masih terlambat, kemudian dikarenakan ada budgeting yang masih sangat terbentur regulasi-regulasi. Ini kalau tidak dibumbui dari kegiatan para legislator ini juga tidak akan semaksimal seperti sekarang. Nah, kemudian ada yang sekarang rapid test, swab test. Ini kan salah satu karya yang dihasilkan antara komunikasi eksekutif dan legislatif. Jadi begitu. Dulu hanya akan dilakukan rapid test dan tidak ada anggaran swab test. Saya mengkritisi bagaimana swab test itu bisa menjadikan bahan uji yang benar-benar sudah kita siapkan. Walaupun kalau kita mau lakukan sampling secara acak ya nggak apa-apa dilakukan dengan rapid test, tapi harus ada penganggaran juga untuk penganggaran swab test. Ini salah satu hal kecil lah yang kami lakukan untuk bersama-sama bermitra dengan eksekutif Bapak Bupati. Sering juga secara informal misalnya di keluarga ngobrol-ngobrol sama Bapak gitu. Ya sering lah. Memberikan masukan. Sering sekali Mas, saya masih sering berdiskusi dengan Bapak dan Bapak pun juga tipikal yang sangat menerima masukan kepada tidak hanya saya, seluruh anggota DPRD pun kalau kita rapat ada catatan risalah semua ini pasti dilaporkan dari masing-masing dinas dan pasti Bapak melakukan tanggapan. Mas, ini musim pilkada. Bapak sebentar lagi purna. Jadi Bu Gustini Sri Purnomo akan maju. Nah, ada nggak obrolan di keluarga gitu? Apa motivasinya Ibu kok maju ke pilkada ingin menggantikan, meneruskan atau menggantikan Bapak? Ya, jadi ini saya di sini mewakili dari keluarga. Saya ingin meluruskan isu ya. Yang pertama, Ibu ini dari awal beliau tidak memiliki cerita ataupun ambisi untuk mencalonkan diri sebagai bupati Mas. Dari awal Ibu ini tipikal orang yang ya sudah ketika Bapak sudah menjabat ya nanti biarkan proses politik berjalan dan tidak ada ambisi Ibu secara pribadi untuk maju menjadi calon bupati. Seiring berjalannya waktu banyak Mas partai-partai politik yang berdatangan untuk menyampaikan bahwa Bu Gustini ingin meminang. Nah, istilahnya begitu. Kami memiliki hasil report survei yang dilakukan baik itu secara internal dan juga survei-survei lain, di mana nama Ibu ini berada di posisi yang bisa dipertaruhkan. Ini sangat rugi, kata partainya seperti itu. Sangat rugi apabila Ibu kok tidak mencalonkan diri sebagai bupati. Dan saat itu tidak diiyakan Mas, sama Ibu tidak diiyakan. Jadi Ibu ini masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi. Waktunya bukan hanya seminggu 2 minggu, tapi 2-3 bulan. Apa saat itu pertimbangan Ibu? Ya sama seperti saya sampaikan tadi, Ibu dari dalam pribadinya tidak ada ambisi untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Ya, di dalam pribadinya. Dan dari anak-anaknya pun ini menyampaikan bahwa ya wes lah mah daripada nek mamah memang enggak usah saat itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya memang dari pihak
internal maupun eksternal, banyak sekali orang yang mendorong, baik itu orang terdekat kita dan juga mungkin orang partai politik lain menawarkan tersebut, dan pada akhirnya Jadi sampai 3 bulan. Dengan akhirnya ibu mendapatkan telepon dari seorang tokoh ibu, ya. Jadi tokoh ibu ini seorang dosen, guru besar Universitas Negeri di Sleman. Ya, ini menyampaikan bahwa Mbak Kus, seperti itu ya, saya cerita. Nek memang Mbak Kus kok ibaratnya dilamar sama partai politik, dan berarti partai politik itu sudah mempercayai Mbak Kus bahwa Mbak Kus sudah memiliki kemampuan kepada sana. Dan kalau itu ditolak bukan menjadi solusi yang baik. Dan ibu ini kan tipikal kadang ada 1-2 orang yang ngomong itu pasti didengarkan. Ada salah satu orang guru besar ini yang ngomongnya didengarkan ibu, dan itu kok nelpon ibu. Saat setelah itu pikiran dari ibu, ini yang guru besar ini sudah sudah mendengarkan isu-isu ibu mau dilamar partai gitu. Dari situ ibu manggil saya, Ruth, tolong siapin kabeh data-data tuh. Kan saya dipanggil di rumah Ruth ya. Ruth, kabeh siapin data-data. Enggak apa, karena aku bilang gitu. Teko siap sik gitu. Oke, tak siapkan. So, Ruth difotokopi kabeh, ya. Setelah itu ibu menyampaikan bahwa yowis aku siap nompo tawaran dari partai politik untuk mencalonkan sebagai calon bupati. Jelek setelah itu mau tidak mau proses politik harus kita jalankan. Istilah cerita tadi hanya menjadi story, Mas. Jangan menjadikan itu sebagai bahan-bahan lain, motivasi lain. Yang jelas sekarang ibu sudah siap mencalonkan diri dengan semua pertimbangan yang matang otomatis, dan ini insya Allah dengan partai-partai pengusung akan berusaha secara maksimal untuk memenangkan Ibu Kustini Sri Purnomo. Begitu. Yakin menang? Ya kalau kita yakin, kita optimis, Mas. Kita harus optimis bahwa Ibu menang, seperti itu. Apa kira-kira modal yang untuk meraih kemenangan itu? Ya, modalnya yang pertama kita memiliki jaringan yang baik. Jaringan yang selalu dibina di dalam masa bakti Bapak Bupati, Bapak Sri Purnomo. Ini kan banyak sekali tokoh-tokoh, banyak sekali kader-kader yang memang dibentuk. Ibu sendiri secara pribadi ini adalah orang di balik layar Bapak yang mungkin tidak secara langsung dilihat, oh ternyata Pak Sri Purnomo bisa jadi menjadi Bupati Sleman itu karena ada faktor lain. Nah, faktor lain ini salah satunya adalah ibu yang terus melakukan sosialisasi di masyarakat. Peran dari ibu ini kalau kita lihat 5 tahun yang lalu itu luar biasa, Mas. Termasuk pertimbangan menghadapi asumsi publik dengan istilah dinasti politik. Iya. Bagaimana menanggapi itu? Ya gini, kalau dinasti politik ini kan adalah suatu pergantian dari kepemimpinan dalam satu wilayah, dalam satu garis keturunan, ya, dalam satu garis keturunan dengan cara yang tertutup, ya Mas ya. Tapi kita kan maksudnya sekarang dengan cara yang tertutup didiskusikan di internal keluarga siapa yang akan meneruskan nanti menjadi calon pemimpin seterusnya. Itu adalah dinasti dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nah, sekarang kita ini kan ada di sistem demokrasi. Di sini kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, benar tidak, Mas Agung? Benar kan? Nah, mau tidak mau, ketika kita di sistem demokrasi ini ada istilah namanya partai politik. Itu ada undang-undang yang mengatakan bahwa ada elemen baku yang pasti terlibat di dalam proses demokrasi. Salah satunya adalah partai politik. Nah, kita ada hubungan antara perwakilan representasi anggota DPRD, ini kan juga ada, cuman eksekutif juga ada. Nah, ini adalah hal yang tidak ada dinasti gitu loh. Artinya Mas Rodi ingin menyampaikan bahwa ini juga bagian dari aspirasi masyarakat. Loh, tidak. Iya, jadi saya sampaikan, partai politik ini kan pasti memiliki pertimbangan. Ya, kita pun dipilih. Nanti rakyat yang akan menentukan pilihan. Siapa yang akan memilih? Kan begitu ya, Mas. Saya secara pribadi saya akan milih siapa. Mungkin siapa nanti temannya Mas Agung yang ada di Kabupaten Sleman akan menentukan pilihan.
Kalau dinasti tidak, besok saya dadi iki gitu. Kita sekarang melewati fase, ya kita sekarang melakukan komunikasi politik, di mana dari partai-partai politik ini otomatis sudah memiliki survei yang menjadikan faktor kenapa saya harus menentukan pilihan ke Ibu Gustini Sri Purnomo. Ini yang menjadi catatan. Bagaimana menangkis serangan-serangan kalau tetap ada rival menyerang dengan istilah itu? Ya kita tinggal menyampaikan visi misi saja dari para rival, apa visi misinya. Jadi Mengajak debat secara logis, dan kalau memang pasangan calon ini berkompeten, kenapa tidak kita berani support kan gitu. Dan partai politik pun memberikan mandat kepada Ibu Gustini juga berdasarkan Ibu memiliki kapabilitas yang baik, Ibu memiliki potensi massa yang baik. Otomatis kalau memiliki potensi massa berarti komunikasi beliau di masyarakat baik, iya kan Mas ya. Enggak mak beduduk tadi sesuk jadi bupati racoblosan kan beda. Jadi bukan sesuatu munculnya Bu Gustini itu bukan sesuatu yang dipaksakan karena Ya. faktor keluarga saja, bukan Karena pasti banyak faktor. Salah satunya kedekatan ataupun sekarang komunikasi dengan masyarakat, dengan program-program Bapak Bupati ini kemampuan. ya mungkin dinilai oleh partai-partai pengusung ini dan mendukung sebagai mampu lah untuk menghadapi Pilkada 2020. Baik. Mas Raudi ini sebagai politisi muda ini memiliki suara cukup banyak, bahkan terbesar di DPRD Sleman. Iya Mas? Ya, Mas. alhamdulillah. Ini nanti solid nggak Mas? Ini nanti kira-kira disolidkan untuk mendukung ini juga? Iya. Yang jelas kami mengikuti ini di Partai Amanat Nasional ya. Ya. Kami mengikuti arahan dari DPP. Ketika DPP sudah memberikan mandat untuk mendukung pasangan calon, ya kita mau tidak mau harus mendukung secara maksimal untuk memenangkan pasangan calon yang sudah didukung sama DPP. Nah, harapannya banyak sekali elemen-elemen khususnya di internal PAN ya. Ini kan ada, kalau kami lihat aslinya tidak ada faksi-faksi, tidak ada. Hanya mungkin komunikasi yang sedikit terbentur oleh waktu, oleh beberapa hal. Nah, ini yang kami akan coba untuk perbaiki, untuk bagaimana kita bisa merakatkan kembali Partai Amanat Nasional. Dan yang jelas itu ketika sudah ada surat resmi dari DPP, saya kira dari kader-kader, DPC, ranting, semuanya insya Allah nanti akan bersama dengan kita untuk mengawal dari DPP. Termuda Mas? Kalau termuda ada lagi yang lebih muda di DPRD. Tapi masih golongan milenial ya Mas? Ya, ya. Saya mau tanya, pandangan milenial terhadap politik. Untuk hari ini pandangan milenial terhadap politik sudah mulai naik Mas Agung. Beda dengan 5 tahun yang lalu, mereka masih acuh tidak acuh. Saya memiliki banyak kawan di DPR RI. Mereka di sana menjadi seorang legislatif yang luar biasa. Saya sering lihat di Parlemen TV, ternyata banyak anak-anak muda yang sudah memberikan aspirasinya, menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan langsung di dalam lembaga tertinggi Indonesia. Ini hal yang luar biasa, dan menurut saya sudah saatnya teman-teman untuk kita melihat mau tidak mau, suka tidak suka, partai politik ini ataupun berpolitik ini juga harus kita lakukan. Ya, kita bisa menjadi orang yang baik, saya menyarankan, dan jangan sampai kita memiliki musuh. Istilah kita di dalam dunia politik itu jangan sampai kita memiliki musuh. Perbanyak teman kita, dan jangan sampai ada salah satu miss antara satu dengan yang lain. Dalam pilkada nanti Mas Raudi juga merasa yakin bisa menjadi ikon atau simbol dari kaum milenial? Ya, yang jelas banyaklah influencer-influencer ya dari teman-teman milenial. Ya, nanti kita melihat seiring berjalannya waktu seperti apa. Banyak juga orang yang lebih baik daripada saya Mas di Kabupaten Sleman ini. Ya, mana mungkin dia masih memiliki pandangan lain tentang politik. Dengan seiring berjalannya waktu, insya Allah mereka itu juga akan hadir menghiasi perpolitikan yang ada. Yang jelas teman-teman milenial ini memiliki semangat yang masih impulsif, masih pengen terus meledak-ledak gitu ya. Ini tinggal bagaimana bisa
lingkup dengan secara hal yang baik, dipoles dengan yang baik, dan juga mendapatkan arahan dari mentor-mentor yang baik juga. Mas, closing Mas untuk pesan singkat kepada publik, monggo. Ya, jadi kepada seluruh pemirsa, mari kita bersama-sama menentukan pilihan kita yang ada, di mana sebentar lagi ini ada pesta demokrasi pemilihan bupati di Kabupaten Sleman sesuai dengan apa yang panjenengan visi yang jenengan dapatkan. Jadi istilah politik dinasti ini adalah istilah lama yang setiap kali pesta demokrasi akan disampaikan. Ya, nanti ada politik dinasti, nanti kalau lebih berat lagi ada oligarki kan gitu ya, hal-hal seperti ini. Ketika kita melihat calon yang ternyata diusung memiliki banyak kelebihan-kelebihan, kita juga harus melihat sisi tersebut. Jadilah diri kita yang memiliki banyak sudut pandang untuk menentukan siapa calon yang akan kita pilih untuk Pilkada Sleman. Dan insya Allah Ibu Gustini Sri Purnomo ini juga bukan pilihan yang salah ketika panjenengan nanti bisa tentukan oleh kampanye lagi. Oleh toh. Jadi Bukan pilihan yang salah. Ya, ini bukan pilihan yang salah. Dan banyak juga calon-calon yang lain, monggo, tapi kita juga harus melihat bagaimana kredibilitasnya, bagaimana cara dia mengelola dari masyarakat. Jadi tidak melulu dari program-program yang baik-baik, tapi ternyata komunikasinya terdapat miss antara satu masyarakat dengan para pemimpin yang lain. Jadi kita harap cari pemimpin yang dekat dengan rakyat, memiliki visi yang maju, dan juga demi banyak program-program yang bisa disesuaikan di masyarakat. Begitu Mas Agung. Baik, demikian tadi obrolan ulasan dengan Mas Raudi Akmal yang pada kesempatan kali ini kita mengambil tema menjawab politik dinasti menjelang Pilkada Sleman. Salam Rumah Pers Jogja.